Bang Oi, Muslim apa Kristen Bang Oi? Halo, Kristen. Ya, gimana Bang Oi? Mau bertanya ke Zuma. Zuma, Gerunda. Iya. Halo Gerunda. Iya. Gerunda, saya mau bertanya Gerunda. Bolehkah? Iya. Silakan. Gerunda, apakah Muhammad ini betul-betul buta huruf dan tidak bisa Nabi Muhammad itu disebutkan buta huruf dikarenakan beliau buta terhadap kitab sebelumnya. Gak bisa Ibrani, gak bisa Aramaik, gak bisa Yunani. Dia tidak mengerti tentang kitab suci, gitu loh. Jadi dikatakan dalam Al-Quran, beliau Nabi yang ummi, kemudian beliau adalah orang yang tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quranul Karim. Tetapi setelah beliau menerima wahyu, beliau adalah manusia terpintar dan tercerdas di jagat raya ini dan belum ada saingannya sampai hari ini. Gitu, saudara. Oh, berarti buta huruf itu tidak betul ya? Itu sudah betul, tadi kan sudah saya jawab. Oh, buta huruf ke kitab-kitab sebelumnya begitu? Iya, beliau buta terhadap kitab-kitab sebelumnya. Di mana dalilnya itu? Di mana dalil? Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48. Iya, coba dibacakan. Memang bisa? Memang ngerti kalau saya baca? Bisa bang kalau saya baca bang? Maknanya saja, langsung ke... Oh, berarti Anda lebih buta huruf lagi berarti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala takhuttu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Tapi kemudian setelah beliau menerima Al-Quranul Karim, beliau adalah manusia tercerdas di antara seluruh manusia yang pernah ada di atas muka bumi. Rasulun minallah yatslu suhufan mutahhara. Seorang rasul dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran kemudian, kenapa? Contoh misalnya di dalam Al-Quranul Karim, beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Sedangkan di kitab terdahulu di Ayub 26 nomor 11 diterangkan bahwa tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Hari ini zaman modern, zaman canggih, zaman di mana pesawat bisa keliling dunia, belum pernah ada orang yang pernah melihat langit itu punya tiang. Nabiku Nabi Muhammad saking cerdasnya, dalilnya mana Zuma? Dalil apa? Dalil Muhammad apa? itu bisa baca. Muhammad bisa baca. Nah, tadi kan sudah dibacakan ayatnya. Berarti Anda lebih buta huruf lagi berarti ya. Tadi saya sudah bacakan loh. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang beliau. Rasulun minallahi yatsu suhufan mutahharah. Kalau sekarang ini, zaman modern, sudah canggih, zaman digital, masih ada orang yang tidak bisa membaca. Itu aslinya itu buta huruf itu. Itu benar-benar koplak. Nabi Muhammad kitabnya Al-Quran, beliau bisa baca Quran. Orang Kristen kitabnya Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, tidak bisa baca Ibrani, tidak bisa baca Yunani. Itu aslinya buta huruf, buta koplak. Betul nggak? Yang dibilang itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak valid ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggak? Betul nggak yang saya katakan? Soalnya Zuma yang saya dengar itu Muhammad itu buta huruf dan tidak bisa tulis di TikTok. Iya memang butanya itu tidak diragukan lagi. Nabi Muhammad itu tidak bisa baca Ibrani, tidak bisa baca Yunani. Mana dalilnya kalau dia bisa baca Ibrani? Astaghfirullahaladzim ya Allah. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la takhuttu biyamini izal lartaba mubtilun. Itu ayatnya tuh. Al-Quran surah
Surah apa itu teman-teman? Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la tahutu bi yaminika idzal lartaba. Suratnya sendiri Oh, betul. tidak tahu. Surah Al-Ankabut ayat Lumazum. 48 gitu. Gitu ya. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah belajar tentang kitab terdahulu. Berbeda dengan Kristen. Kristen itu sudah terjemahan demi terjemahan demi terjemahan demi terjemahan, Terjemahannya direvisi, dibacakan. dikoreksi, Supaya kita direvisi, umatnya direvisi. paham. Tapi orang Kristen sedunia pun tak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Ini bukan buta huruf lagi, buta kopla. Saudara bisa nggak membedakan antara manusia dengan Tuhan? Bisa nggak, saudara Oi? Nggak bisa kan? Tapi semua kalau seandainya itu kan saya menerangkan seperti kamu menerangkan. Oh begini itu pasti kan tidak terima juga loh. Mana dalilnya mana? Giliran ditanya dalilnya. Sekarang kamu minta dalil, saudara, saya kasih kamu dalil. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab. Dan engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Itu dalilnya sudah kubacakan. Berarti kamu itu bukan cuma buta huruf, tapi buta otak, buta akal. Parah kau itu. Parah. Berarti pernyataan Saudara itu parah loh. Anda minta dalil, tak kasih dalil. pernyataannya Minta itu. lagi dalil. Nah sekarang saya mau uji Anda. Gantian kita. Kabur dia. Cobalah saudara-saudara Kristen itu ya. Kalau Anda bertanya itu atau naik di komal Islam itu, jangan anggap diri Anda itu sendiri. Ya, belajarlah memahami bahwa di luar Anda banyak orang Kristen yang nyimak diskusi Anda itu. Banyak yang menyaksikan Anda naik di komal Islam dari kalangan Anda Kristen. Mereka malu dengan perilaku Anda begitu. Anda minta dalil, dikasih dalil. Ya kan? Dikasih contoh pula tuh. Bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan langit diciptakan oleh pencipta langit dan bumi tanpa tiang. Meruntuhkan ajaran sebelumnya yang ada di kitabmu. Ayub 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Berarti menurut kitab yang kamu ambil dari agama lain, ya, kamu ambil kitabnya Yahudi, di mana kitabnya Yahudi mengatakan langit itu punya tiang. Sekarang tolong buktikan dan perlihatkan ke kami mana tiang langit itu. Silakan. Nah ini Pirboy mau diskusi apa mau bertanya doang? Ya, saya ajukan tanpa bahasa Alkitab dan bahasa Al-Quran. Oke. Tanpa Jadi- menyinggung kita semua saudara. Di sini saya tegaskan, dicari di Al-Quran kalian, dunia diciptakan. Katanya jangan bahas Al-Quran tadi gimana sih? Ada bahasa enggak, ini bahas dua, buktikan. Kocak. Nah, sekarang ini aja. Bahasa Gimana? Al-Quran adalah Alkitab, buktikan di Al-Quran kalian. Dunia diciptakan pertama kali itu langit atau dunia itu. Mati nih. Terus nabi kalian yang kalian anggap Kalau diskusi dua arah, Pir. Gimana sih mau diskusi tapi Mana ketemu duluan, dua arah dia? mana duluan diciptakan langit atau dunia? Gimana sih? Allahu Akbar, Masya Allah. Cobalah ya. Kalau saudara itu mewakili agama saudara, diskusilah kita dengan baik-baik itu ya kan ya. Ayo kawan, silakan. Ya kalau mau diskusi baik-baik silakan deh. Doga cingcalang. Dibuka Ayo. mic-nya. Ayo. ya pahamin dulu kitab kalian, baru bisa kalian bahas kitab kami. Kitab kami itu ada duluan. Terbalik. Kitab kami ada duluan dibanding kitab kalian. Iya, Al-Quran kalian iya. juga ngakuin kitab kami. Iya. Ya, di Al-Quran kalian juga ngakuin kitab kami. Iya, betul. Terus masalahnya di mana? Masalahnya di mana, Dek? Adek, Malah ngopi dia tenggelam. Adek, masalahnya di mana? Tadi dengan Aldo, saya sudah bahas kitabmu itu. Seorang Gak perlu Aldo bahas kitab kami. Kitab kami ada duluan daripada kitab kalian. Di kitab kalian. Kitab kalian pun mengakuin kitab kami ada dulu. Ngerti nggak? Iya, Sekarang yang terus namanya nabi palsu, ya, nabi kami itu Yesus melakukan mukjizat, oke. menyembuhkan orang sakit, membangkitkan Iya. orang mati. Ya, itu nabimu. Ya nabiku. Di mana Nabimu Yesus ada diutus nggak? untuk orang Kristen? Di mana dalilnya? Dia nabi untuk Ada. Kristen. Silakan. Udah. Silakan. Gini aja. Tunjukkan dulu. Nah, Cendol basi. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kalau yang kamu maksud mungkin Kristus yang datang ke Paulus. Nah, itu untuk Kristen, itu betul. Beda antara Yesus anak Maria yang untuk Bani Israel
dengan makhluk berupa cahaya yang datang mengaku-ngaku sebagai Yesus Kristus kepada Paulus itu beda sosok, beda orang, beda pribadi. Jadi Yesus itu ada dua, ada yang asli, ada yang palsu. Nah, yang kamu ikuti itu yang datang setelah Paulus diduga palsu. Makanya kamu makan babi, tidak bersunat, karena kamu mengikuti Yesus yang diduga palsu. Kalau Yesus yang asli mengajarkan Bani Israel taat kepada hukum Taurat, itu Yesus asli. Lah kamu bukan pengikutnya, kamu mengikuti sosok cahaya yang ngaku-ngaku Yesus. Akulah Yesus yang menganiaya. Nah, itu yang kau ikuti tuh. Yang ngaku-ngaku pernah dianiaya sama Paulus. Nah, itu yang kau ikuti. Pahan? Pahan gak? Hoi! Kaget. Halo. Silakan kalian ketawa. Intinya di Alkitab Kamu ditanya tadi, kamu ditanya. Ya. Kawan, tadi kamu mengiyakan ada ayatnya. Mana, tunjukkan. Kau cuma mau naik sini menyek-menyek ngapain, Bang? Menyek-menyek apa, Bang? Dalilnya kalau Yesus diutus untuk kepada orang Kristen itu mana dalilnya? Ayo Itu yang dibuka, namanya benar, itu nabi yang menyembuhkan, Aduh, parah ini orang. Kalau nggak bisa diskusi, jangan minta naik. Udah. Cendol basi. Kalau nggak bisa diskusi, jangan minta naik. Bikin malu aja kau. Mikrofon saya jangan di on off dari host. Lu belum jawab, boy. Jawab dulu itu. Mic saya jangan dikontrol, oke? Jangan di apa? Mic saya jangan dikontrol, jadi jangan ngomong jelasin dulu. Ngomongnya kok gitu? Kok gitu? Ini aja udah. Jorok, jangan jorok. Kok ngomong jorok? Aduh. Udah dengar dulu. Udah, ya kan? Di nabi kalian ada nggak yang menyembuhkan, Aduh, ciri-ciri nabi palsu itu justru Ya, bisa nabi menyembuhkan. kalian itu kawinin anak di bawah Matius 24 Nabi kalian itu nomor yang kawin di bawah 24. Aduh, gimana saudara ini? nabi kalian itu yang kawin di bawah umur. Nabi kalian itu yang Ya, Bang Liping. Selamat malam, Bang Liping. Bang Liping. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Ya, baru mualaf 2 bulan kemarin, Bang. Masya Allah, alhamdulillah. Bukan yang jualan karpet ini, bukan? Bukan. Bukan, Kirain Bang. yang jualan karpet nih. Salam kenal saja sama Gurunda Bang semua dengan sahabat Handi Lebes. Iya, iya, Bang. Makasih, Bang. Masya Allah. Sedikit lama ya, Bang, ya. Iya. Amin. Oke, Bang, Gurunda. Oke. Makasih ya. Lu kenapa mualaf? Kan enak kayak tadi. Kerjanya nista, tidak suka Nabi Muhammad. Kenapa lu gak ikut dia tadi aja, Bang? Asik kalau gitu. Awalnya sih saya membenci agama Islam, hanya saya pelajari Alkitab, endingnya di situ Yesus bukan Tuhan. Di situ tidak ada data jelas akurat bahwa Yesus adalah Tuhan. Gimana mau Tuhan, Bang? Wong dia manusia. Itulah. Susah. Baru di gereja dengan di Alkitab beda, Bang. Nah, di gereja prakteknya beda. Iya. Nah, itulah. Minta di follow dulu saya teman-teman di bawah, mohon. Iya, akun kecil siap. ini. Mualafnya di mana, Bang? Syahadatnya di mana, Bang? Di masjid, Bang. Oh, di masjid. Masya Allah. Iya. Udah punya sertifikat mualafnya? Sudah ada sama Ustadz itu. Oh iya, alhamdulillah. 2. Siap. Iya. Oke, buat teman-teman Kristen yang punya akal, yang punya ilmu, silahkan naik ke atas ya. Terutama buat para pendeta, pastor, atau biarawati yang ingin belajar tentang Bible, silahkan naik ke atas. Saya yakin mereka nggak ada yang paham Gurunda tentang Bible.